Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Dua ekor koi mati. Bab 139. Yang ada di hadapannya hanya ada dua jalan. Menuruti keluarganya untuk pergi kencan buta atau terus menggenggam pada Yos. Jen tentu saja tanpa ragu memilih pilihan kedua. Ibu, aku tidak mau pergi kencan buta. Aku dan Yos benar-benar saling mencintai. Kalau kamu begitu menyukainya, maka bertahanlah. Orang yang bisa menahan rasa sulit yang akan menang. Semua ini adalah pembicaraan mengenai pengalaman seorang ibu. Jangan melihat dia terlihat begitu bersinar. Dia selalu menelan semua rasa sulit itu baru bisa sampai sekarang ini. Ibu, kalau Yos memaafkanku, apakah itu berarti dia masih peduli pada Darlene? Jen dalam hati merasa sedih. Dia tidak ingin terlihat begitu lemah di hadapan Darlene dan tidak ingin membiarkan dirinya dipijak di hadapannya. Gisela membantunya membandingkannya. Tidak pasti. Pria lebih peduli dengan kekuasaan dan bukti yang bisa dia pegang. Kamu jelas-jelas tahu dia dan Yos pernah memiliki hubungan. Kamu masih saja memukulnya. Bukankah itu berarti kamu memukul wajahnya? Jen berpikir dan merasa mungkin juga kalau Yos menyukai Darlene. Dia mana mungkin setuju berpacaran dengannya? Sepertinya saat itu dia terlalu mempermalukan Yos. Tapi dia harus terus berpura-pura baik pada Darlene. Benar-benar sangat terpaksa. Bagaimanapun, daging yang lepas dari tubuhnya. Hanya satu ekspresi Jen Gisela sudah tahu apa yang sedang dia pikirkan. Jen, kamu rasa berpura-pura dekat dengan Darlene sangat terpaksa ya? Atau kamu bisa menggunakan cara lain? Biarkan dia melihat kamu bersama Yos. Bukankah itu adalah balas dendam yang paling baik? Setelah ide yang diberikan Gisela, Jen pun terinspirasi. Dengan senang memeluk lengan ibunya. Dengan manja berkata, "Ibu, kamu memang yang lebih hebat. Tahu bagaimana menghabisi Darlene. Asalkan aku bersama dengan Yos, pasti akan membuatnya marah. Sekarang tidak menyiksa ikan ayahmu lagi kan?" Gisela pun tersenyum memanjakannya. Jen dengan malu menyodorkan lidahnya dan berkata, "Ibu, kamu tidak boleh mengatakannya pada ayah ya. Kamu juga tahu betapa ayah menyayangi ikannya itu. Kalau dia tahu aku menyiksa ikannya, dia pasti akan memarahiku." Kamu ya, menghadapi masalah terlalu buru-buru. Kamu harus berpikir dengan tenang. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak peduli masalah sebesar apa, pasti akan ada cara untuk menyelesaikannya. Jangan melupakan identitasmu. Si keji masyarakat umum itu tidak bisa dibandingkan denganmu. Gisela berkata, langsung melingkupkan Darlene pada orang paling rendah di masyarakat. "Aku tahu, Ibu." Jen tersenyum manis. Tatapannya terlihat sadis. Darlene bukankah hanya masyarakat biasa? Kalau bukan karena dirinya, Darlene bahkan tidak ada hak berteman dengannya. Sekarang malah merebut pria dengannya. Keji, memang keji. Sudah tertanam di tulangnya dan tidak bisa dilepaskan lagi. Tatapan Jen melihat ke arah kolam, wajahnya langsung berubah. Buru-buru menarik lengan baju Gisela dengan takut berkata, "Ibu, gawat,
Ada 2 ekor ikan yang makan terlalu banyak dan membalikkan perut mereka ke atas. Gisela yang mendengar itu tatapannya pun menjadi tegang. Buru-buru mengeceknya. Ternyata 2 ekor koi besar sudah mati. Ikan yang ada di kolam juga masih terhitung. Mati 2 ekor sudah sangat jelas. Pergi beli lagi juga sudah tidak sempat lagi. Dan koi jenis ini tidak ada di kolam kota. Sudah dibesarkan sampai begitu besar, sudah menghabiskan waktu beberapa tahun. Ibu, bagaimana ini? Ayah akan segera kembali. Kalau dia melihat 2 ekor ikan mati, aku pasti akan gawat. Betapa pedulinya ayahnya pada ikan ini, Jen sangat mengerti. Saat dia marah, dia tidak berpikir banyak. Sekarang sudah membuat ikan mati. Dia juga sudah tahu takut. Dulu, karena seekor ikan sakit, ayahnya bahkan mematahkan 1 kaki pelayannya. Setelah dipecat, tidak ada orang yang berani menggunakan pelayan itu lagi. Walaupun kejam, tapi dia juga merasa pelayan itu pantas menerimanya. Siapa menyuruhnya tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja? Ini juga membuatnya mengerti betapa pentingnya ikan ini untuk ayahnya. Biasanya dia tidak akan asal menyentuhnya. Kamu ya, bukankah aku menyuruhmu untuk tenang saat mengalami masalah? Begitu cepat sudah lupa. Ikan-ikan ini mati karena pelayan memberikan terlalu banyak makanan pada mereka. Kenapa kamu tidak ingat? Gisela dengan cepat mendapatkan ide, langsung mendorong hal ini pada orang lain. Jen yang mendengar ini langsung mengerti maksud ibunya, menganggukkan kepala dan berkata, "Aku sudah mengerti, Ibu." Dulu dia mengira ibunya hanyalah seorang istri yang sangat pintar menjaga hubungan dengan lingkungan sosial. Sekarang terlihat jelas kenapa ibunya bisa berada di posisi ini, tidak hanya bergantung pada klinik kecantikan dan pergi minum teh. Setiap langkah selalu ada kegunaannya. Kedepannya, dia akan lebih banyak mendengar ucapan ibunya. Setelah Jerome pulang dan mengetahui ikan kesayangannya mati 2 ekor, dia langsung marah besar. Menarik pelayan yang ketakutan keluar untuk menghabisinya. 2 ekor ikan itu diberikan oleh rekannya padanya. Sekarang rekan itu sudah menjadi atasannya. Kalau mereka tahu ikan yang diberikan padanya mati kekenyangan, pasti akan menyalahkannya. Orang yang tidak berguna seperti ini, hidup pun tidak berguna. Dia harus menyuruh orang untuk membeli 2 ekor yang sama. Walaupun tidak bisa sama persis, juga tidak boleh beda banyak. Jen juga dengan takut melihat Gisela sejenak. Walaupun dia adalah anak satu-satunya keluarga ini. Melihat ekspresi ayahnya yang begitu mengerikan, kalau mengetahui ini adalah perbuatannya, pasti tidak bisa menghindari tamparan ayahnya. Memang ibunya lebih pintar. Gisela menatapnya dan menenangkannya, menyuruhnya untuk tidak menunjukkannya dengan jelas. Setelah membereskan segalanya, Jerome akhirnya ada waktu menanyakan masalah Jen. "Jen, bagaimana masalahmu dengan Yos? Bukankah dia ingin bertunangan denganmu? Sudah begitu lama, kenapa masih belum datang kemari?" Jen dengan manja berkata, "Ayah, putrimu masih sangat muda. Untuk apa begitu terburu-buru? Apakah kamu tidak ingin putrimu berada di rumah?" Melihat putri satu-satunya itu, Jerome yang terlihat serius pun melembut. "Ayah tentu tidak tega denganmu, tapi masalah kamu dan Yos sebaiknya ditetapkan waktunya. Aku belum mengatakannya pada Yos.
Jen tidak boleh mengatakan Yos tidak mau datang. Hanya bisa mengatakan dia sendiri belum mengatakannya. Jerome juga sengaja memperingati. Sekarang ayah sedang berada di posisi yang penting. Jen, kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Gisela yang mendengar ucapan Jerome, wajahnya pun terlihat terkejut dan berkata, Jerome, apakah kamu sudah terpilih? Ya, lebih kurang. Membicarakan tentang dunia pemerintahannya, Jerome pun terlihat bangga. Belum berusia 50 tahun, 2 kali dalam 5 tahun, tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti ini. Oleh karena itu, dia semakin peduli dengan koi yang ada di tamannya. Orang di pemerintahan lebih kurang percaya akan hal yang tahayul. Gisela langsung merangkapkan kedua telapak tangan, mengarah ke arah timur lalu berkata, Bagus sekali, benar-benar nenek moyang memberkati. Kamu juga jangan terlalu senang. Masalah ini belum pasti. Jangan sembarangan mengatakan pada orang luar. Walaupun Jerome mengatakan seperti ini, dia juga tidak menghalangi tindakan Gisela. Melihat putrinya dan berkata, Kali ini juga berkat kamu, Jen.